Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Malam hari ini kita kembali berkumpul di acara kelas pendalaman Alkitab. Kita masih membahas sesi tentang kesesatan manusia. Ini adalah sesi yang ke-6, sesi yang terakhir akan dibawakan oleh Ibu Remiana Saragih. Dan sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, suasana yang baik, cuaca yang baik, kami boleh mengikuti acara ini via Zoom Tuhan, via pertemuan yang virtual. Tuhan memberkati kami semua yang hadir, kiranya Tuhan berikan pencerahan kepada pikiran kami, supaya kami semakin hidup benar, hidup kudus, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, langsung saja saya serahkan kepada Ibu. Baik, Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Saya share screen ya Pak ya. Ya, silakan. Malam hari ini kita akan membahas sesi yang ke-6 dengan tema kesesatan manusia. Jadi malam hari ini ada 5 materi yang akan kita pelajari, di mana ini adalah hari yang terakhir untuk tema tentang kesesatan manusia. Yang pertama, suara yang menyesatkan. Suara yang menyesatkan. Kemudian yang kedua, iblis dalam pikiran. Jadi kalau ada suara yang menyesatkan, berarti ada karena adanya iblis di dalam pikiran. Kemudian yang ketiga, menghujat Roh Kudus. Karena apa tadi? Karena ada iblis di dalam pikiran. Dan yang keempat, kehilangan damai sejahtera. Masih orang-orang yang menghujat Roh Kudus, orang-orang yang tidak berjalan dengan pimpinan Roh Kudus, pasti juga akan kehilangan damai sejahteranya. Dan yang kelima adalah perubahan zaman. Jadi perubahan zaman itu juga akan mempengaruhi kerohanian kita, sehingga kita akan menjadi tersesat. Kita akan masuk di bagian pertama, yaitu suara yang menyesatkan. Banyak pilihan yang disodorkan. Manusia selalu dibawa atau diperhadapkan kepada banyak pilihan. Jadi ini maksudnya pilihan tentang hal-hal yang duniawi. Hampir semua manusia tersesat pada kesibukan untuk memilih dari satu pilihan ke pilihan yang lain. Di dalam pilihan tersebut ada kesibukan dan pertaruhan. Jadi untuk mencapai sebuah pilihan itu pasti orang akan sibuk dan ada pertaruhannya, ada harga yang harus dibayar. Kita mau jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri, tentu harga yang pertaruhannya berbeda. Kita mau beli barang harga di bawah 1 juta atau di atas 10 juta, juga berbeda pertaruhannya. Selalu saja ada pilihan-pilihan. Jadi hal ini adalah merupakan suatu fakta yang nyata yang kita lihat, bahwa manusia itu memang disibukkan dengan berbagai pilihan-pilihan. Jadi pilihan-pilihan bagaimana untuk bisa menyenangkan dirinya, untuk kesenangan-kesenangan hidupnya, untuk kesenangan-kesenangan dirinya. Jadi sibuk dengan pilihan-pilihan, ya seperti dengan dia mau jalan-jalan kemana, ya kan, itu yang menjadi kesibukannya, itu yang menjadi pilihannya. Terus dia mau beli rumah seperti apa, atau mau beli mobil seperti apa, atau beli barang-barang seperti apa. Jadi banyak pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh dunia ini, sehingga membuat manusia itu terlena, sehingga yang menjadi fokusnya adalah kepada pilihan-pilihan tadi, sehingga dia untuk Tuhan itu nggak maksimal gitu. Oleh karena apa? Oleh karena pilihan-pilihan tersebut. Jadi inilah yang disodorkan oleh dunia, bahwa banyak manusia itu sibuk dengan pilihan-pilihan tadi.
Manusia dibuat sibuk dengan pilihan-pilihan setiap hari. Tetapi ada satu yang iblis hindarkan. Jadi supaya manusia tidak memilih itu. Iblis hindarkan kita masuk di situ. Banyak pilihan disodorkan, tetapi pilihan yang satu ini, kuasa kegelapan sebisa mungkin menjauhkan dari diri kita. Dan banyak orang tidak memikirkannya, karena merasa tidak perlu sungguh-sungguh untuk memikirkannya. Pilihannya adalah apakah kita mau bersama dengan Tuhan atau tidak, masuk surga atau masuk neraka. Nah, jadi oleh karena banyaknya tadi pilihan-pilihan kita dalam kehidupan ini, maka iblis berusaha supaya bagaimana manusia tidak masuk dalam pilihan yang sesungguhnya. Ya kan? Jadi orang-orang Kristen itu bekerja siang dan malam hanya untuk mengejar pilihan-pilihan tadi, sehingga tidak pernah terpikirkan dalam hidupnya apakah dia nanti setelah mati mau bersama Tuhan atau terpisah dari Tuhan. Nah, ini iblis yang diusahakan oleh iblis, ditutupi oleh iblis supaya manusia itu tidak memikirkan hal seperti ini. Ya kan, karena dia berpikir, aku sudah cukup dengan sebagai orang Kristen, cukup ke gereja, tetapi untuk serius dalam pilihan yang tadi, yaitu mau bersama dengan Tuhan atau tidak bersama dengan Tuhan, masuk atau surga, itu tidak pernah terpikirkan. Oleh karena apa? Oleh karena sibuknya pilihan-pilihan tadi. Bahkan mungkin juga orang yang sibuk dengan pilihan-pilihan tadi, dia tidak pernah juga memikirkan tentang kematian, ya kan? Dia mungkin nggak pernah memikirkan tentang kematian. Dia nggak pernah memikirkan akhir dari kehidupan. Tetapi yang menjadi kesibukannya bagaimana pilihan-pilihan itu tadi bisa dia capai dan bisa dia raih. Nah, jadi karena kesibukan inilah tadi, maka iblis berusaha keras agar manusia tidak memikirkan pilihan ini tadi. Apakah nanti dia terpisah dari Tuhan atau dia bersama dengan Tuhan. Cerdiknya setan bukan hanya menipu jemaat, tetapi juga menipu aktivis gereja, pelayan. Nah, ini tadi yang kita bahas tadi sebelum kita mulai, bahkan pendeta. Suara yang menyesatkan kita atau banyak orang Kristen adalah suara yang mengatakan bahwa kita sudah memilih, ya kan? Kita sudah memilih. Bisa orang berkata, kalau saya tidak memilih Tuhan, saya tidak ke gereja. Kalau saya tidak memilih Yesus Kristus, saya tidak menjadi orang Kristen. Saya tidak aktif dalam pelayan jemaat. Saya tidak menjadi pendeta kalau saya tidak memilih Tuhan. Nah, inilah yang membuat kita tadi tidak masuk ke dalam pilihan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena disitulah tadi cerdiknya setan untuk menyesatkan. Jadi menyesatkan itu bukan hanya untuk jemaat, bahkan juga untuk aktivis gereja, bahkan juga pendeta pun bisa tersesat dengan apa? Dengan merasa bahwa dia sudah memilih Tuhan. Karena apa? Mungkin karena dia sudah ke gereja, dia sudah melayani. Nah, jadi bisa saja sih memang kita ini sudah melayani, sudah rajin ke gereja, tetapi seberapa persen yang kita berikan itu untuk Tuhan di dalam pilihan kita itu. Nah, kan banyak juga orang yang melayani tetapi bukan memilih Tuhan. Banyak orang juga rajin ke gereja tetapi bukan memilih Tuhan. Tetapi kalau kita tanya orang-orang yang ke gereja, apakah dia sudah memilih itu, dia akan berkata, ya saya sudah memilih Tuhan. Dengan datang saya ke gereja, dengan melayani. Nah, disitulah yang menjadi kecerdikannya setan untuk menyesatkan kita kalau kita tidak berhati-hati. Nah, artinya tadi bahwa kita merasa ini sudah ada di dalam pilihan. Padahal tadi yang kita lakukan itu dengan kita rajin ke gereja, dengan kita melayani, itu ternyata belum pilihan yang sesungguhnya. Karena apa tadi? Karena cerdiknya setan. Maka dengan itu untuk supaya kita ini memahami apakah pilihan kita ini adalah memang untuk Tuhan, ya artinya kita harus bisa
mengoreksi diri kita, melihat diri kita apakah benar-benar kita ini ke gereja untuk Tuhan atau kita ini melayani untuk Tuhan. Jadi itu yang tahu itu hanya kita dengan lewat pergumulan kita dengan Tuhan, dan juga hanya Tuhan yang tahu. Kita tidak bisa menjalani hidup kekristenan, masih berpola hidup seperti manusia. Sementara masih berpola hidup seperti manusia lain, yaitu memberi bagian pada fokus pemenuhan kebutuhan jasmani. Jadi kita bisa mengerti mengapa Tuhan Yesus mengatakan serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini tertulis dalam Lukas 5:58. Ketika orang berkata, aku memberikan pernyataan, aku akan ikut Tuhan kemanapun engkau pergi. Tuhan menjawab, kalau kamu mau ikut kemanapun aku pergi, kamu harus hidup seperti aku hidup. Nah, kalau kita merenungkan ayat firman ini ya, kalau kita mau seperti yang diayatkan firman ini, di sini tadi kata Tuhan Yesus, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, hal ini mungkin bagi kita tidak mudah ya. Hal ini bagi kita mungkin tidak mudah. Bagaimana kita mengikut Yesus itu, bahwa artinya kita ini tidak bermilik. Karena di sini tadi dikatakan Tuhan bahwa kalau kita mengikut Dia, kalau kita mengikut Dia kemanapun Dia pergi, kita harus hidup seperti Tuhan hidup. Nah, jadi cara hidup seperti ini memang ini adalah suatu cara hidup yang sesungguhnya, tetapi bagi kita yang tidak sungguh-sungguh ini enggak mudah bagi kita ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi artinya bahwa dengan keadaan zaman sekarang ini, dengan mengikut Tuhan seperti ini, banyak orang pasti tidak mau, ya kan? Kenapa? Karena orang pasti ingin mau hidup senang, ya kan? Orang pasti mau mengikuti perkembangan zaman ini. Nah, kalau kita mengikut Tuhan dengan tadi bahwa dengan untuk meletakkan kepala pun tidak ada, yang artinya bahwa kita harus siap sedia, tidak memiliki apa-apa. Ini kan tidak hal yang mudah ya Bapak Ibu ya. Tetapi inilah harganya kalau kita mau mengikut Yesus, bahwa kita harus berani untuk kita tidak memiliki apa-apa. Walaupun mungkin kita memiliki sekarang ini, tetapi artinya kita itu tidak merasa bahwa itu adalah milik kita. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang tidak mudah. Jadi ini adalah suatu hal yang menjadi perjuangan bagi kita, di mana kita memilih untuk tidak memiliki apa-apa, artinya terpisah dari dunia ini. Tetapi inilah menjadi pilihan kita kalau kita mau bersama Tuhan kelak nanti. Kalau kita mau bersama Tuhan nanti di kekekalan nanti. Kita akan masuk di bagian yang kedua, iblis dalam pikiran. Nah, ini kita harus berhati-hati, iblis dalam pikiran. Banyak orang berpikir bahwa namanya kerasukan setan itu kalau manifestasinya selalu ekstrim, seperti mendelik, berteriak-teriak, lalu menjadi abnormal. Nah, ini seperti ini memang ada ya Bapak Ibu ya, ada orang juga yang kerasukan setan yang seperti ini, yang bermanifestasi. Nah, tetapi kerasukan setan itu bukan hanya seperti ini. Nah, itu tertulis dalam Matius 16 ayat 23. Nah, ketika Simon Petrus menyatakan sesuatu yang bukan dari Allah, Tuhan mengatakan, enyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi yang dipikirkan manusia. Nah, jadi kerasukan setan itu bukan hanya seperti ini tadi ya. Tapi orang-orang Kristen banyak orang-orang Kristen tidak menyadari bahwa kerasukan setan itu hanya seperti kesurupan, teriak-teriak. Nah, tapi dia tidak menyadari bahwa yang lebih berbahaya itu adalah iblis yang masuk dalam pikiran. Itu yang lebih berbahaya, yaitu kalau kerasukan setan itu kan bisa diusir ya Bapak Ibu ya, bisa diusir. Nah, tetapi kalau iblis dalam pikiran, nah ini yang lebih berat perjuangannya. Nah, ini yang banyak orang tidak menyadari bahwa
ada iblis di dalam pikirannya yang menanamkan filosofi-filosofi atau pola pikir dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi seperti Petrus tadi yang di dalam ayat ini, di mana Petrus itu memikirkan yang dipikirkan oleh manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Nah, hal seperti ini banyak dialami. Bukan hanya orang-orang itu, orang-orang Kristen pun banyak yang mengalami seperti ini, bahwa yang ada di dalam pikiran kita itu bukan pikiran Tuhan, tetapi apa yang dipikirkan oleh kita atau yang dipikirkan oleh iblis. Maka tadi di sini Tuhan berkata, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi yang dipikirkan manusia. Nah, disinilah kita harus berhati-hati. Karena apa? Karena iblis akan bisa merasuki pikiran kita. Jadi ini yang lebih berbahaya, ini yang lebih berat kita mengeluarkannya dari pikiran kita dibanding dengan orang-orang yang manifestasi tadi. Nah, jadi untuk itu kita harus melihat mengoreksi pikiran-pikiran kita ini, apakah memang pikiran kita ini sudah sejalankah dengan Tuhan. Tuhan tidak peduli apa yang dipikirkan iblis, ya. Selama itu tidak menjadi pikiran kita. Jadi kita tidak boleh memikirkan apa yang tidak dipikirkan Allah. Karena itu berarti pikiran iblis. Tuhan mau kita mendengar, melihat, menyerap apa yang baik. Makanya Tuhan berkata, pikirkan apa yang baik, yang kudus, sehingga mendatangkan pujian. Jangan memasukkan sesuatu yang dipikirkan manusia yang berasal dari iblis. Maka kita harus memperkarakan pikiran kita kepada Tuhan, apakah yang kita pikirkan benar-benar sesuai dengan pikiran Allah. Agar pikiran kita ini tidak dimasuki oleh iblis atau tidak dirasuki oleh iblis, jadi jangan kita masukin dalam pikiran kita ini hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Nanti kadang kita sendiri yang memasukkan dalam pikiran kita ini hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya kan? Yang artinya kita memikirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan Tuhan, mungkin lewat apa? Lewat apa yang kita lihat, langsung masuk ke pikiran kita. Lewat apa yang kita tonton, langsung masuk ke pikiran kita. Misalnya film-film, berita-berita yang tidak membangun kerohanian kita, yang tidak membangun keimanan kita, itu yang masuk dalam pikiran kita. Kenapa? Karena kita melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita menonton hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mendengarkan hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Misalnya kita mendengarkan hal-hal, misalnya gosip-gosip, ya kan? Nah, itu yang kita dengarkan. Nah, itu akan merasuki pikiran kita. Maka setanlah yang berkuasa. Kita menonton tontonan yang tidak sesuai kehendak Tuhan, mungkin film-film yang jorok-jorok ditonton. Nah, itu kan akan masuk ke dalam pikiran kita. Atau mungkin berita-berita juga yang tidak yang membuat kita lemah, yang membuat kita ketakutan. Nah, itu kan akan masuk ke dalam pikiran kita. Nah, jadi bagaimana supaya pikiran kita ini tidak dikuasai oleh iblis, berarti kita harus menghindari yang kita dengar, yang kita lihat, yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kita harus menjadi bejana Tuhan, sebab tuntunan untuk orang percaya itu sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Standar orang Kristen yaitu hidupku bukan aku lagi. Jadi ini standar kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu baru namanya rohani. Kepada kita Tuhan berkata, kamu bukan milik kamu sendiri, kamu harus menjadi bait Roh Kudus. Kalau kita menjadi bait Roh Kudus artinya seluruh hidup kita harus dipenuhi oleh Allah, Roh Allah. Jadi jika pikiran kita sudah diperbaharui, jadi kalau pikiran kita ini sudah diperbaharui oleh Roh Kudus, nah tentu kita akan menjadi bejana Tuhan yang mau dibentuk oleh Tuhan. Nah, jadi sehingga pemikiran bagaimana kita mencapai standar kekristenan, itulah yang kita pikirkan.
Itulah yang kita pikirkan yang sesungguhnya, yaitu yang dikatakan tadi di sini bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Jika apa tadi? Jika pemikiran kita ini sudah diperbaharui. Jadi kalau pemikiran kita sudah diperbaharui, di sini dikatakan tadi bahwa kita ini akan menjadi bejana Tuhan. Tetapi kalau pikiran kita ini masuk dirasuki oleh iblis, kita belum bisa menjadi bejana Tuhan. Jadi kita harus terus memperbaharui pikiran kita ini lewat apa? Ya lewat firman Tuhan, lewat doa. Nah, ini yang harus kita perbaharui. Karena apa tadi di sini? Karena kalau kita menjadi bait Roh Kudus artinya seluruh hidup kita harus diperbaharui oleh Roh. Apapun yang kita pikirkan yang membuat kita tidak bisa menjadi rohani, apa yang kita pikirkan yang membuat kita tidak bisa menjadi serupa Yesus, apapun yang kita pikirkan yang membuat kita tidak bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku, itu iblis. Nah, jadi itu pikiran iblis. Maka saat kita memeriksa pikiran kita, apakah semua keinginan dan rencana kita betul-betul sesuai dengan pikiran Allah. Itu yang harus kita periksa dalam pikiran kita ini, apakah pikiran kita ini sesuai enggak dengan kehendak Allah. Jadi kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka itu adalah iblis yang ada dalam pikiran kita. Itu adalah sebuah perjuangan bagi kita bagaimana supaya yang ada di dalam pikiran kita ini adalah pikiran Tuhan. Kita akan masuk di bagian ketiga adalah menghujat Roh Kudus. Tentu kan kalau sudah pikiran iblis berarti bisa menghujat Roh Kudus. Kebaktian kita yaitu seluruh hidup kita. Liturgi kita adalah seluruh waktu kita. Dimanapun kita berada, berurusan dengan Tuhan, bukan hanya pada waktu kita berlutut berdoa atau datang ke gereja, tetapi setiap saat. Tidak ada waktu di mana kita tidak berurusan dengan Tuhan. Kebatinan Jawa bisa berprinsip manunggaling kawulo Gusti, artinya menyatu dengan Allah. Jadi banyak orang berpikir pada umumnya bahwa berurusan dengan Tuhan itu saat-saat kalau kita datang ke gereja, ya kan, seperti yang sering kita katakan adalah beribadah pada hari Minggu. Nah, jadi orang berpikir bahwa berurusan dengan Tuhan itu saat-saat kalau kita datang ke gereja beribadah, kebaktian hari Minggu atau hari-hari tertentu. Padahal yang kita lakukan itu setiap hari Minggu itu sebenarnya bukan beribadah, tapi itu adalah pertemuan, ya kan? Bukan pertemuan, tapi karena itu sudah menjadi umum, artinya kalau kita datang ke gereja itu beribadah. Jadi selama ini kan kalau kita datang ke gereja kita beribadah. Nah, jadi orang pemahamannya kalau berurusan dengan Tuhan hanya saat beribadah, ya kan, saat beribadah di gereja. Padahal ibadah itu kan bukan hanya kita datang ke gereja. Jadi ibadah itu kan adalah seluruh gerak hidup kita. Itulah ibadah kita. Seluruh gerak hidup kita. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, itulah ibadah kita. Jadi tidak ada waktu untuk ibadah. Jadi tidak ada waktu untuk tidak beribadah. Jadi semua waktu itu adalah ibadah kita. Nah, tetapi kan kita nggak bisa merubah ya, karena sudah ini ya. Karena orang berpikir bahwa datang ke gereja itu beribadah, disitulah berurusan dengan Tuhan. Nah, karena pemahaman yang seperti ini kan banyak orang-orang Kristen sehingga keluar dari rumah ibadah, keluar dari gereja, udah suka-suka dia, ya kan? Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya minum-minum, berbuat dosa, apalah. Nanti setelah itu hari Minggu kita beribadah. Nah,
Karena banyak pemahaman orang ibadah itu saat datang hari Minggu ke gereja. Nah, padahal di sini dikatakan bahwa ibadah itu adalah seluruh gerak hidup kita, itu ibadah kita. Seluruh apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, itu yang sesungguhnya ibadah kita. Jadi kalau kita yang datang ke gereja itu hari Minggu itu sebenarnya pertemuan kita bersama-sama di sana. Ya kan, pertemuan bersama. Jadi kalau ibadah yang sebenarnya itu adalah seluruh kehidupan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Nah, ini yang banyak orang tidak menyadarinya. Jadi dia pikir berurusan dengan Tuhan itu hanya saat di gereja, saat dalam pertemuan yang ada di gereja. Alkitab mengajarkan dalam 1 Korintus 3 ayat 1 Korintus 3 ayat 16 dan juga 1 Korintus 6 ayat 19-20 bahwa tubuh kita adalah baitnya, rumah ibadah kita jangan diganti dengan gereja. Nah, ini memang ditertulis dalam 1 Korintus. Kalau tubuh kita menjadi bait Roh Kudus, maka pasti ada ruang Maha Kudus di dalamnya. Jadi ada ruang Maha Kudus di dalamnya. Ini menjadi tantangan buat kita. Kita tidak boleh lupa bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Sering kita lupa ada Roh Allah yang Maha Kudus tinggal dalam diri kita. Jika tidak demikian, itu bukan kekristenan. Nah, jadi berdasarkan ayat firman ini tadi, bahwa rumah ibadah kita itu jadi bukan gereja, ya kan, bukan gereja, tetapi rumah ibadah kita yang sesungguhnya ini adalah tubuh kita ini. Nah, tadi ibadah yang sesungguhnya itu adalah seluruh gerak hidup kita itu ibadah. Nah, karena tubuh kita ini bait Roh Kudus, maka kita jangan mengotori tubuh kita ini dengan segala keinginan kita, dengan segala ambisi kita, dengan dunia yang semakin rusak dan semakin jahat ini, untuk menarik kita dengan segala keindahan, membuat kita melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, sehingga sulit kita memperbaikinya. Ya kan, sulit kita memperbaikinya, bahkan mungkin karena saking jahatnya Tuhan pun udah sulit untuk memperbaikinya. Nah, jadi jangan sampai kita seperti Esau, ya kan. Esau, kisahnya kan Esau ini kan dia menjual hak kesulungannya oleh karena semangkok makanannya. Jadi akhirnya disulit untuk diperbaiki. Nah, jangan sampai kita juga oleh karena keinginan kita, ambisi kita sulit diperbaiki. Nah, jadi kita harus menyadari bahwa tubuh kita inilah yang menjadi bait Allah. Jadi kita tidak boleh mengotorinya dengan segala ambisi-ambisi dan keinginan kita. Maka di sini dikatakan tadi bahwa ada Roh Allah yang Maha Kudus tinggal dalam diri kita. Artinya ada Roh Allah ada di dalam kita. Jadi kalau tidak ada Roh Allah dalam diri kita, berarti itu bukan kekristenan. Jangan berpikir kalau Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa kita, lalu secara otomatis tubuh kita bisa menjadi bait roh secara permanen. Kita menerima Roh Kudus dimateraikan di dalam diri kita. Jadi, maka Roh Kudus ini yang dimateraikan ini akan menuntun kita untuk mengubah karakter kita. Jadi, kita nggak bisa secara otomatis ya untuk kita bisa menjadi bait Roh Kudus, tetapi Roh Kudus ini akan menuntun kita untuk mengubah karakter kita, mengubah watak kita, mengubah kita dari kodrat manusia atau kodrat dosa untuk bisa menjadi berkodrat ilahi. Nah, jadi sehingga Roh Kudus bisa secara permanen dalam diri kita. Karena apa tadi? Karena kita sudah diubah, sudah dituntun. Nah, dalam diri kita ini adalah seluruh perjuangan kita. Jadi seluruh perjuangan kita, maka kita harus menjaga hidup kita untuk kita tidak sembarangan apa yang kita lihat, apa yang kita bicarakan, apa yang kita pikirkan.
Jadi kalau kita sudah menerima Roh Kudus dimateraikan di dalam diri kita, maka Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita, yang akan mengubah karakter kita untuk kita mengubah diri dari berkodrat manusia, berkodrat dosa, untuk kita bisa menjadi berkodrat ilahi. Roh Kudus itu luar biasa, tetapi ada batas waktu kalau seseorang mendukakan Roh Kudus terus-menerus, maka ia akan memadamkan roh. Sesudah memadamkan, dia akan menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus artinya tidak lagi bisa menerima penggarapan Tuhan. Jadi Tuhan tidak menggarap seseorang yang tidak bisa digarap lagi. Jadi orang yang sudah menghujat Roh Kudus tidak peduli apakah dia sudah menghujat Roh Kudus, bahkan dia tidak peduli apakah dia nanti masuk neraka atau surga. Itu orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Orang-orang seperti ini sudah tidak takut Tuhan lagi. Jadi kita harus mengenali diri kita, jangan kita merasa layak di hadapan Tuhan. Nah, ternyata tidak. Karena apa? Karena iblis tadi sangat licik. Ya kan, iblis sangat licik. Jadi kita harus mengenali diri kita, apakah kita ini sudah layak di hadapan Tuhan. Kita akan masuk bagian keempat, kehilangan damai sejahtera. Serupa dengan Yesus bukan karunia. Banyak orang Kristen yang masih hidup dalam suasana perjanjian lama. Ini ya, lama. Seperti bangsa Israel. Tidak heran banyak khotbah yang dikutip dari perjanjian lama, seakan-akan kita bisa berimitasi dengan umat perjanjian lama. Kita bisa mengambil banyak pelajaran rohani dari umat perjanjian lama, tetapi pusat episentrumnya yaitu perjanjian baru. Kemudian akan terarah pada diri Yesus sebagai teladan dan tujuan hidup kita. Serupa dengan Yesus bukan karunia, melainkan perjuangan. Jadi umat perjanjian lama itu kan berorientasinya kan kepada 10 perintah Allah ya, yang atau disebut dengan dekalog. Nah, jadi umat perjanjian lama itu kan fokus kehidupannya itu adalah kepada hal-hal lahiriah, yaitu makan dan minum, ya kan. Terus bagaimana supaya diberkati, bagaimana supaya jaya, bagaimana supaya makmur. Nah, itu fokus kehidupan umat perjanjian lama. Nah, tetapi kehidupan umat perjanjian baru itu orientasi kita kan adalah kehidupan Tuhan Yesus, ya kan, kehidupan Tuhan Yesus yaitu langit baru dan bumi yang baru. Nah, ini adalah orientasi kita. Nah, jadi ini adalah sebuah perjuangan bagi kita dan itu bukan karunia. Kenapa? Karena banyak orang Kristen dia hidup di perjanjian baru, tetapi fokus kehidupannya masih di perjanjian lama. Ya kan, dia hidup di perjanjian baru, tapi fokus hidupnya seperti bangsa Israel. Ya kan, supaya bagaimana tadi, supaya dia diberkati. Ikut Tuhan itu supaya hidupnya senang, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesusahan, kesulitan. Nah, itu banyak kekristenan dalam hidup di perjanjian baru, tetapi fokus kehidupannya masih seperti bangsa Israel. Maka adalah jahat jika Roh Kudus dimateraikan dalam diri kita dan Yesus mengajarkan Injil, namun kita tidak menggunakan semua itu untuk membangun diri. Kita menerima semua anugerah itu tetapi tidak mengajarkan bagi kita. Tuhan Yesus telah memberikan modal kepada kita semua, penebusan, Roh Kudus, dan firman. Lalu apa dampaknya untuk kita? Kita berlatih tidak untuk serupa Yesus. Nah, jadi Tuhan Yesus kan memberikan Allah memberikan fasilitas. Allah Bapa memberikan fasilitas kepada kita. Yang di sini tadi adalah penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, Roh Kudus, dan firman Tuhan. Nah, fasilitas ini diberikan adalah untuk membangun diri kita. Agar apa? Agar kita bisa meninggalkan pola-pola hidup perjanjian lama tadi. Untuk kita meninggalkan pola-pola hidup perjanjian lama
dan juga menaklukkan kodrat dosa dalam diri kita dan berjuang mengenakan hidup Tuhan Yesus dalam diri kita. Nah, ini yang harus kita lakukan. Maka di sini dikatakan tadi, dengan kita diberikan penebusan itu, kita melakukannya enggak? Ya, karena kalau kita enggak melakukannya, berarti kita itu adalah jahat di mata Tuhan. Sementara kita sudah diberikan fasilitas. Setiap individu harus berjuang dan harus membiasakan diri dari kecil. Dari kecil memasuki masa remaja, memasuki masa pemuda, harus berlatih sampai akhirnya benar-benar mengalami perubahan kodrat. Oleh sebab itu bagi orang Kristen berlaku, kumpulkanlah harta di surga bukan di bumi. Tidak salah kalau jadi kaya, ya. Jadi kita tidak salah kalau kita kaya. Idealnya kalau Tuhan berkenan kita jadi kaya. Kalau memang itu kalau Tuhan berkehendak kita jadi kaya supaya kita bisa menolong orang, memikul pekerjaan Tuhan. Tetapi kaya bukan sebagai tujuan kita. Jadi kita boleh kaya kalau memang Tuhan menghendaki kita kaya, dan kekayaan kita itu bukan untuk kesenangan kita, tapi kekayaan itu adalah untuk menolong orang, memikul pekerjaan Tuhan. Nah, jadi inilah yang menjadi proses perjalanan kekristenan kita, yaitu mengalami sebuah perubahan terus-menerus. Tadi di sini dikatakan dari kecil, remaja, memasuki masa pemuda. Jadi adanya perubahan dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi, sehingga fokus hidup kita itu adalah langit baru dan bumi baru. Nah, jadi dengan kita mengumpulkan harta di surga, bukan lagi di bumi ini. Walaupun tadi kita punya harta di dunia ini, kita punya kekayaan, mungkin kita punya uang, punya rumah bagus, punya mobil bagus, tetapi itu kita gunakan adalah untuk kepentingan Tuhan, untuk memikul pekerjaan Tuhan, bukan untuk kesenangan kita. Jadi bukan ini yang menjadi tujuan hidup kita tadi, tetapi yang menjadi tujuan hidup kita adalah bagaimana kita serupa dengan Kristus. Nah, di sini tadi kita mengumpulkan harta di surga bukan di bumi, sehingga dengan kita mengumpulkan harta di surga dan di bumi, maka kita juga akan bisa berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tuhan yang menjawab. Kita akan masuk bagian yang keempat. Sering kita tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, sehingga kita menjadi tidak layak diberkati dan disertai karena kita menyakiti hati Tuhan. Karenanya sekarang kita berhenti dari perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita berlatih untuk hidup suci dengan kita merajut kesucian yang memang pada mulanya berat. Tetapi nanti kita bisa kalau sudah makin mencapai kesucian yang lebih tinggi, seandainya kita sampai berbuat salah sekecil apapun kesalahan itu, kita akan kehilangan damai sejahtera. Jadi inilah kehilangan damai sejahtera kita kalau kita melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Jadi bukan kita kehilangan damai sejahtera karena kita tidak punya apa-apa. Jadi kehilangan damai sejahtera kita kalau kita melakukan sesuatu yang salah gitu di hadapan Tuhan, ya. Jadi kalau kita berbuat salah tapi kita nggak kehilangan damai sejahtera, berarti kita belum hidup di dalam Tuhan. Tetapi kalau ada sesuatu yang salah, sekecil apapun yang kita lakukan salah, kita luncas, kita melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, nah maka disitulah hilang damai sejahtera kita. Kita akan masuk bagian yang terakhir, yaitu perubahan zaman. Perubahan dunia yang sekarang ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi dibanding dengan zaman sebelumnya, di mana perubahan dunia sangat lambat karena ilmu pengetahuan dan teknologi, baik di bidang transformasi, komunikasi, dan multimedia belum secanggih hari ini. Nah, inilah perubahan zaman. Kalau kita lihat ya, perubahan zaman itu sangat cepat sekali, ya kan, terlebih kalau
tentang teknologi, ya kan ini kan lebih cepat ya perubahannya, kita lihat sangat canggih sekali. Nah, tetapi sedihnya perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia di bidang moral justru menuju keadaan atau situasi yang negatif. Artinya manusia menjadi jahat dalam kecepatan yang tinggi. Oleh karena apa tadi? Oleh karena perubahan zaman tadi. Jadi dengan perubahan dunia yang semakin semakin canggih ini, perubahan dunia yang semakin tinggi ini, tingkat kejahatan manusia juga semakin tinggi ya. Nah, kalau kita lihat kan banyak kejahatan di mana-mana, pembunuhan, ya kan, pemerkosaan. Karena kalau kita lihat anak-anak remaja pun masih bisa melakukan hal-hal eee, yang jahat ya. Ya, mungkin itu dari perubahan teknologi tadi ya kan. Bisa kita lihat anak-anak remaja bisa memperkosa, ya kan, anak-anak remaja bisa membunuh. Karena apa tadi? Mungkin karena lewat teknologi tadi, dengan lewat, tontonan-tontonan tadi, lewat, film-film yang mereka tonton. Oleh karena apa? Karena dengan teknologi sekarang ini, kita lebih cepat ya mendapat sinyal-sinyal yang, eee, apa ya, yang membuat orang itu jahat itu lebih mudah, ya kan? Coba kita lihat di handphone, bisa aja kita buka. Nah, jadi dengan perubahan teknologi ini kan, maka moral manusia itu pun semakin semakin menurun, ya kan. Nah, kalau kita lihat sekarang anak-anak aja sekarang ini ya moralnya juga sudah semakin menurun dibanding dengan mungkin dengan zaman-zaman kita dulu ya. Kalau zaman-zaman kita dulu kan artinya masih hormat, ya kan, masih hormat orang tua. Ya, nah kalau sekarang anak-anak udah rasa hormatnya kepada orang tua itu udah begitu sangat sangat apa ya, sangat 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 jauh lah ya Bapak Ibu ya. Nah jadi bukan hanya juga perubahan moral, perubahan dalam nilai keagamaan pun, sangat berubah ya. Jadi orang-orang sudah tidak membutuhkan Tuhan lagi dengan teknologi ini, maka kita lihat kan orang lebih senang dengan main handphone, dengan main game, dengan melihat TikTok, dengan melihat apa-apa dibanding dengan membaca Alkitab, ya kan? Jadi itu mempengaruhi juga. Kalau dulu kan nggak ada yang kita tonton, nggak ada yang kita lihat, ya kan? Nah, tapi sekarang ini bukan hanya anak-anak, ibu-ibu pun banyak melakukan, main game, apa gitu. Nah, jadi dengan teknologi ini nilai-nilai, eee, keagamaan pun semakin pudar, ya kan? Jadi kelihatan di sini mana yang fanatik dan mana yang tidak fanatik. Dengan perubahan zaman ini akan kelihatan mana yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh. Jadi orang yang tidak sungguh-sungguh akan terbawa arus, tapi kalau orang yang sungguh-sungguh, ya dia mungkin tidak terbawa arus. Nah, tapi kebanyakan kita lihat dengan perkembangan modern ini, teknologi ini membuat, orang-orang menjauh dari Tuhan. Apalagi kalau kita lihat negara-negara barat ya kan, mereka tidak tidak membutuhkan Tuhan. Kenapa? Karena dengan perkembangan teknologi tadi. Nah, langkah yang harus kita ambil apa? Supaya kita tidak terpengaruh dengan keadaan tadi. Nah, yang pertama kita jangan terpengaruh oleh dunia. Kita harus memiliki sikap berjaga-jaga yang kuat. Hubungan kita dengan Tuhan harus benar-benar melekat. Sementara dunia bertambah jahat, kita harus bertambah ekstrim dalam kesucian. Nah, jadi banyak masalah yang bisa mencuri perhatian kita, tetapi kita jangan tenggelam dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi dan memberhalakan persoalan tersebut karena mencuri perhatian dan perasaan kita. Jadi dengan hal inilah yang bisa akan membuat kita, tidak terpengaruh dengan teknologi, berarti akan memperbanyak, hubungan persekutuan kita dengan Tuhan, memperbanyak doa kita, memperbanyak, kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, supaya apa? Supaya kita tadi bisa tidak terpengaruhi oleh teknologi tadi, dengan meninggalkan segala hobi-hobi kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan meninggalkan segala kesenangan-kesenangan kita. Kalau kita masih punya hobi-hobi, pasti kita juga akan terpengaruh dengan teknologi. Kita punya kesenangan-kesenangan tersendiri, pasti kita akan, eee, terbawa oleh teknologi tadi. Kedua, ketika ada kesempatan berbuat dosa, kita harus jadikan itu kesempatan untuk menyenangkan Tuhan. Itu ketika kita menolak, akan ada banyak kesempatan untuk berbuat dosa, tetapi iblis memang mau supaya orang percaya tidak lulus. Di sini kita mengambil posisi. Posisi kita adalah kesucian, bukan terbawa oleh dunia.
sementara dunia akan tampak lebih mempesona, kemilaunya lebih tinggi. Kita harus memilih memandang Tuhan dan kerajaannya. Jadi inilah yang menjadi yang harus menjadi pilihan kita. Jadi jangan sampai kita terbawa oleh teknologi tadi. Jadi kalau ada kesempatan kita untuk kita berbuat dosa, ya kita jadikan itu kesempatan itu untuk menyenangkan Tuhan. Artinya apa kesempatan berbuat dosa tadi itu dengan membaca membuka-buka teknologi itu kan banyak membuat kita bisa berbuat dosa ya. Jadi dengan teknologi itu banyak juga membuat kita kesempatan berbuat dosa. Tetapi dengan perkembangan teknologi itu juga banyak juga membuat kita kesempatan kita untuk kita juga bisa menyenangkan Tuhan, ya kan? Nah, kalau kita lihat di handphone itu kan banyak ya YouTube yang harus kita dengar untuk kita mendengar firman. Tapi banyak juga kalau kita mau buka situs-situs yang untuk kita bisa berbuat dosa juga banyak. Nah, jadi kita harus mau pilih yang mana ya. Tentu kita harus menjadikan kesempatan itu untuk kita bisa hidup dalam kekudusan dan kesucian. Ketiga, kita harus kita harus menggandakan waktu kita mencari Tuhan. Buang semua yang tidak perlu kita lakukan supaya kita jangan kehilangan fokus kepada Tuhan. Persoalan-persoalan jangan kita berhalakan, tidak boleh menenggelamkan kita. Jadi ini yang ketiga. Jadi jangan kita kehilangan fokus kepada Tuhan oleh karena perkembangan teknologi tadi, oleh karena perubahan zaman itu tadi, jangan itu menjadi gagal fokus kita. Tetapi walaupun mungkin zaman berubah, tetapi kita tetap fokus kita kepada Tuhan. Keempat, kita harus mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Maka kita harus mencari tempat di mana kita dapat melayani Tuhan. Nah, setiap kita pasti memiliki tempat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Setiap kita pasti punya tugas. Kita harus menemukan apa rencana Allah dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Jadi dengan dunia yang semakin jahat ini, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, nah jadi kita harus mengambil bagian kita dalam pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan pasti akan menempatkan kita di dalam pekerjaannya sesuai dengan kehendak Tuhan dalam diri kita, di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Maka di sanalah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan kita terbawa oleh perubahan zaman ini. Tapi kalau kita terbawa oleh perubahan zaman ini, kita pun tidak akan melayani Tuhan. Kita lebih senang menonton TV, melihat handphone. Nah, itu yang menjadi kesenangan kita. Tetapi kalau kita tidak terpengaruh oleh zaman ini, maka kita akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi inilah keempat hal inilah yang menjadi langkah bagi kita supaya bagaimana kita tidak terbawa oleh perubahan zaman dengan teknologi yang semakin canggih ini. Jadi mari kita terus waspada, mari kita terus sungguh-sungguh di dalam Tuhan supaya kita fokus hidup kita terus kepada Tuhan. Jadi kelima hal inilah yang bisa saya sampaikan malam hari ini dengan 5 materi tadi, bagaimana supaya kita tidak tersesat dalam kerohanian kita. Terima kasih. Saya silakan kembali kepada Pak David. Ya, terima kasih Bu Remi sudah menyampaikan pemaparan dari sesi ke-6 tentang kesesatan manusia. Dan malam hari ini sekaligus saya buka kesempatan untuk kita saling berdiskusi, saling sharing, menambahkan atau apapun lah yang bisa kita diskusikan berkaitan tentang topik yang dibahas malam hari ini. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Kita bersyukur ya untuk bincang-bincang kita malam hari ini, nggak kerasa, tapi inilah kita ya, bincang-bincang sharing yang hidup gitu ya, yang kita bisa saling menguatkan. Karena ini boleh menjadi kekuatan
untuk membangun iman kita makin dekat dengan Tuhan. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita akhiri pertemuan kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pertemuan kami malam hari ini membicarakan tentang kesesatan manusia. Banyak hal yang membuat kami sesat, banyak hal membuat pikiran kami salah sehingga kami tidak berada pada tempat yang benar di mata-Mu Tuhan. Bahkan kami sampai pada level mendukakan Roh Kudus. Ini suatu keadaan yang membahayakan bagi kami Tuhan. Tidak dikembalikan ke rancangan semula. Bapak terima kasih untuk pencerahan akan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kiranya ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami supaya kami terus berubah semakin berkenan kepada Tuhan. Berkati kami yang hadir malam hari ini, juga para pendengar yang mengikuti lewat YouTube streaming Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami alaskan doa ucapan syukur kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat Sampai malam, jumpa. Kuremi. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Sampai jumpa.